Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusvita, stambuk 20.0361201049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang activating atau penggerakan. Pengertian activating. Yang pertama, pergerakan activating merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan yang bersangkutan dan anggota perusahaan tersebut oleh karena anggota itu mencapai sasaran tersebut. Yang kedua, pergerakan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Yang ketiga, pergerakan tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan, permotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran dan tugas dan tanggung jawabnya. Activating. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan activating ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu. Yang pertama, merasa yakin akan mampu mengerjakan. Yang kedua, yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya. Yang ketiga, tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak. Yang keempat, tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan. Yang kelima, hubungan antara teman dalam organisasi tersebut harmonis. Tujuan pergerakan. Tujuan fungsi activating pergerakan adalah yang pertama, menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf, membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Fungsi dari pelaksanaan. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Yang keempat, proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Faktor-faktor yang diperlukan dalam penggerakan. Yang pertama, kepemimpinan atau leadership. Yang kedua, sikap dan moral. Yang ketiga, tata hubungan. Yang keempat, perangsang. Yang kelima, supervisi. Yang keenam, disiplin. Prinsip-prinsip penggerakan. Menurut Kurniawan 2009, prinsip-prinsip dalam penggerakan atau activating antara lain: yang pertama, memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi. Yang keempat, menghargai hasil yang baik dan sempurna. Yang kelima, mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih. Yang keenam, memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup. Yang keenam, memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya. Teknik-teknik penggerakan yang efektif. Menurut Aswar tahun 1996, teknik-teknik penggerakan yang efektif yang pertama, memberikan penjelasan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi mengenai tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, setiap orang harus menyadari, memahami, serta menerima dengan baik tujuan tersebut. Yang ketiga, pimpinan menjelaskan kebijaksanaan yang ditempuh oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. Yang keempat, setiap orang harus mengerti struktur organisasi. Yang kelima, setiap orang harus menjalankan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi dengan baik. Yang keenam, menekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Yang ketujuh, memperlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian.
Yang ketujuh, memberikan penghargaan serta pujian kepada pegawai yang cakap dan teguran serta bimbingan kepada orang yang kurang mampu bekerja. Yang kedelapan, meyakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam organisasi, tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin.